Ngapain Bapak di sini? Kalau Mama tahu gimana? Muti panik mendapati Edi menyusulnya ke kamar mandi. Yang penting jangan berisik, ucap Edi. Pernyataan Edi sontak membuat jantung Muti berdetak tak karuan. Ia tidak mengira, jika Bapak akan sedekat itu, padahal, bisa saja mamanya akan tahu, karena mamanya yang berada di dapur tak jauh dari mereka berada. Muti berusaha menghalau sesuatu yang akan terjadi, tapi, jemari bapak tirinya itu lebih dulu parkir. Kisah itu bermula sekitar 1 tahun yang lalu, tepatnya saat dini hari, ketika Muti mendadak terbangun saat mendengar dering ponsel di samping bantalnya. Sebuah panggilan tak terjawab, yang bahkan tak terlalu penting dari teman di kampusnya. Gadis itu sedikit jengkel karena harus terbangun di saat jam menunjukkan pukul 1 dini hari. Rasa kantuknya pun hilang, dan saat itu ia merasa begitu haus. Muti lantas bergegas ke dapur, siapa tahu, setelah meneguk segelas air, ia bisa mengantuk, dan melanjutkan tidurnya kembali. Tapi, baru saja keluar dari ruangannya, telinganya menangkap suara aneh yang ia kira mungkin dari ruangan bapak dan ibunya. Awalnya, ia mengabaikan suara itu, tapi, saat melewati ruangan sang ibu, kening Muti berkerut heran. Nampak pintu ruangan itu tertutup rapat, yang artinya, suara itu bukanlah dari sana. Karena perasaan bingung dan penasaran yang hadir, Muti lantas mencari sumber suara tersebut. Tapi, ketika hampir sampai di dapur, seketika Muti menghentikan langkahnya, dan memperhatikan dari kejauhan. Tampak seorang pria parubaya tengah sibuk melatih jemarinya, sambil mengamati ponsel yang menayangkan sinetron barat. Pria itu yang tak lain adalah Edi, yang sudah hampir 2 tahun menjadi bapak tirinya. Muti yang penasaran, justru bersembunyi di balik pintu, sambil terus memperhatikan bapak tirinya itu. Untuk pertama kalinya, ia mendapati langsung bapak tirinya itu dengan telaten berolahraga dengan dirinya sendiri, dan sesekali, Muti bergidik dengan sesuatu itu. Karena tak ingin mengganggu sang bapak yang sedang sibuk, Muti bergegas hendak pergi kembali ke ruangannya. Ia mengurungkan niat mengambil segelas air, dan mengabaikan rasa haus yang tiba-tiba saja menghilang. Tapi sayangnya, ketika gadis yang berusia 25 tahun itu hendak berbalik, kaki kanannya tanpa sengaja menabrak sapu. "Siapa itu?" ucap Edi. Sontak Edi gelagapan menyadari kehadiran seseorang di sekitarnya. Dan ketika pria itu berbalik, wajahnya berubah pucat mendapati putri tirinya yang menunduk. "Ngapain kamu di situ?" tanya Edi dengan ekspresi yang terkejut. "Tadi, aku belum selesai mengatakan alasannya." Muti buru-buru kembali ke ruangannya dengan pikiran yang campur aduk. Di dalam ruangannya, gadis itu duduk sendiri, sambil kembali terbayang apa yang baru disaksikan oleh matanya. Ia masih belum bisa lupa sepenuhnya, bahkan, jantungnya masih berdebar tak menentu, mengingat sesuatu itu, yang seperti buah singkong raksasa yang siap panen. Dan tak bisa ia bayangkan, bagaimana jadinya jika sesuatu itu terparkir pada terminalnya. Malam itu, Muti kesulitan memejamkan mata, dan selalu terpikirkan hal yang tak pernah ia sangka sebelumnya, sampai pada pagi harinya. "Pagi Pak, Bu," sapa Muti setelah berpakaian rapi, sambil menyapa kedua orang tuanya. "Pagi juga, Muti, buruan makan, bentar lagi ibu antar kamu ke kampus ya," ucap ibunya. Sementara Edi hanya menunduk, menyembunyikan kecanggungannya itu. Pria itu masih merasa malu, karena yakin, jika Muti belum melupakan apa yang telah ia lalui. Desi mahasiswa semester 5 di sebuah universitas swasta di kota tempat ia tinggal.
Ia tinggal bersama ibu dan bapak tirinya. Ibunya yang kerap dipanggil Bu Ani oleh tetangganya, menikah dengan Edi kurang dari 2 tahun yang lalu. Wanita berusia 5 tahun lebih tua dari Edi, dan ia bekerja sebagai seorang manajer di salah satu kantor keuangan. Sementara suaminya yang terdahulu, yang merupakan bapak kandung Muti, sudah lama meninggal dunia karena kanker otak tepatnya, ketika dia berusia 20 tahun. Semenjak itu, Ani yang menghidupi Muti, dari biaya sekolah, hingga kebutuhan lainnya. Sampai 3 tahun menjanda, Ani sempat pacaran dengan beberapa pria, sampai akhirnya, wanita itu bertemu dengan seorang pria pemilik pabrik kerupuk di kotanya. Semula, Ani menikah dengan Edi, lantaran pria itu cukup mapan, dan yakin, ia bisa merubah perekonomian keluarganya. Tapi sayangnya, setelah pandemi melanda negeri beberapa waktu lalu, pabrik yang dikelola Edi mengalami kebangkrutan. Untuk 1 tahun pertama setelah kebangkrutan, ia masih bisa mencukupi kebutuhan Ani dan putri tirinya. Tapi, di tahun kedua, semua kebutuhan rumah tangga menjadi tanggung jawab Ani. Semenjak menjadi pengangguran, kondisi rumah tangga Edi dan Ani pun berubah drastis. Semenjak menjadi pengangguran, Muti kerap kali mendengar keduanya bertengkar. Ada saja masalah yang menjadi pertengkaran mereka, mulai dari yang sepele, hingga selalu saja ada yang dipermasalahkan. Bahkan, sempat pula keduanya ingin berpisah, dengan alasan yang tak masuk akal, sehingga membuat Edi merasa prihatin dengan keadaan itu, dan ia menyadari, jika sikap ibunya lah yang berubah. Tapi, sebagai anak, ia memilih tidak ingin ikut campur, apalagi, dia juga belum mengerti sepenuhnya tentang rumah tangga. Aku pamit dulu ya, nanti aku pulang telat, ada meeting yang gak bisa aku tinggal, ucap Ani. Baiklah, sahut Edi seraya mengangguk. Bukan sekali 2 kali Ani pulang terlambat, dengan alasan yang sama. Dan hal itulah yang membuat Edi merasa seakan dikucilkan. Keadaan itu pula yang membuat Edi sering tinggal berdua di rumah bersama Muti, putri tirinya itu. Muti pun menjadi lebih dekat dengan papa tirinya. Sikap Edi yang begitu perhatian, membuat Muti merasa nyaman. Apalagi, Edi juga bisa mengambil peran sebagai orang tua, dan juga teman untuk putri tirinya itu, hal yang hampir tak pernah dilakukan oleh ibu kandungnya, dan itu pula, yang akhirnya membuat Muti merasa nyaman. Bahkan, seiring berjalannya waktu, tumbuh suatu perasaan aneh pada gadis itu. Bagi Muti, Edi merupakan sosok sempurna yang selalu ada untuknya. Pria itu jarang sekali berbicara, dan ia juga sangat jarang untuk bisa tersenyum lebar. Tapi, tatapannya mampu membuat siapapun merasa dilindungi olehnya. Sementara Ani sendiri, memang mulai berubah sejak berganti jabatan di kantornya. Wanita itu semakin sibuk kerja, dan menjadi sering mengabaikan kewajiban pada keluarganya. Sampai suatu ketika di pagi hari, selesai sarapan, lalu ia memanggil putrinya. Sementara suaminya masih merapikan tanaman di belakang rumah mereka. Ibu mau keluar kota ya nak? Ada kerjasama dengan nasabah di kantor cabang. Kamu nanti pulang kuliah jaga rumah ya, ucap Ani. Berapa lama bu? Tanya Muti. Mungkin 5 harian lah. Itu pun kalau urusannya cepat selesai, jelas Ani. Muti pun tak banyak protes, karena memang, seperti itulah kebiasaan ibunya. Selama sang mama pergi, Muti selalu diantar oleh bapak tirinya itu, meski jarang ada obrolan di jalan. Sementara pulangnya, Muti menggunakan angkot, karena jam pulang kuliah yang tak tentu. Begitu pula dengan urusan makan, biasanya Muti yang akan memasak di pagi dan sore hari.
Sampai suatu pagi, tepatnya 2 hari setelah kepergian Ani, ada satu kejadian yang akhirnya merubah keadaan mereka di dalam rumah. Pagi itu, kebetulan Muti sedang libur kuliah. Ia menyempatkan diri untuk memasak. Muti yang sedang memotong sayur, tiba-tiba pisau mengenai jari telunjuknya. Darah pun menetes. Ia terkejut dan sedikit berteriak pelan, sembari menahan perih. Eddie yang kebetulan sedang bersih-bersih di halaman belakang, akhirnya segera menemui Muti dengan hanya menggunakan sarung serta singlet, dan ia bergegas menemui Muti di dapur. "Kamu kenapa, nak?" Suara berat dari belakang membuat Muti menoleh. Eddie yang melihat jari Muti yang berdarah, tanpa banyak tanya, segera membersihkan lukanya itu menggunakan mulut. Sontak, Muti sangat kaget, tapi perhatian istimewa dari bapak tirinya justru membuatnya tersanjung. Kemudian, Eddie mengambil kain bersih dan menggenggam tangan Muti dengan lembut. Keduanya begitu dekat, dengan nafas yang saling berhembus. "Makanya, kamu hati-hati," ujar Eddie. Muti hanya mengangguk dan terpaku, bukan karena kata-kata bapak tirinya itu, tetapi ia terpaku dari cara bapak tirinya itu memperlakukannya, yang membuat ia merasa nyaman. Akhirnya, Eddie meninggalkan Muti menuju ke belakang, sementara Muti melanjutkan memasak, meski jantungnya masih terus berdebar tak beraturan. Setelah selesai memasak, Muti meletakkan masakan itu di meja makan. Selama makan, mereka tak banyak bicara. Eddie masih sungkan menyapa putri tirinya, begitupun dengan Muti, yang juga sama. Mereka sesekali saling melirik, saking gugupnya, Muti seakan tak fokus menikmati makanan tersebut, sampai-sampai ia pun tersedak. Buru-buru gadis itu mengambil gelas berisi air di depannya, tapi, secara bersamaan pula, Eddie juga mengambil gelas yang sama untuk putri tirinya. Sontak saja, tangan mereka saling bertemu di gelas yang sama. Maaf Mut, ucap Eddie. "Iya, gak apa-apa Pak," sahut Muti. Wajah keduanya bertemu, antara malu dan salah tingkah. Setelah selesai makan, Eddie kembali ke ruangannya, sementara Muti mencuci piring kotor, lalu menuju kamar mandi untuk membersihkan dirinya. Di sana, ia secara tak sengaja menemukan celana pengamanan Eddie yang tergantung di balik pintu. Ia teringat, jika pagi tadi, bapaknya sempat ke kamar mandi, mungkin bapak lupa untuk membawanya. Dan tanpa sadar, ada suatu desiran dan gejolakan yang timbul. Ia pun mengambilnya, entah pikiran dari mana yang datang, ia berusaha memeriksa barang tersebut. Dan ia baru sadar, rupanya, ada bekas noda putih yang masih baru, dan agak banyak. Pikiran Muti langsung terbang pada buah-buahan yang ia lihat beberapa malam yang lalu. Ia memperhatikannya dengan seksama, dan secara otomatis, ia mulai terbayangkan hal yang tak masuk akal. Bukan hanya pikirannya yang menerawang jauh, tapi jarinya juga mengikuti pikirannya, yang mencoba untuk berlatih olahraga sendiri. Saat itu, ia berandai-andai sedang berolahraga dan bekerja sama dengan bapak tirinya. Singkatnya, pada sore hari, Eddie baru saja selesai dengan kegiatan gymnya. Selama menjadi pengangguran, kegiatannya lebih banyak dihabiskan untuk berolahraga di tempat gym, atau membersihkan halaman rumah. Hal itu ia lakukan untuk mengurangi stres selama menunggu panggilan kerja yang tak kunjung ia terima. Dengan hanya singlet, aroma keringat menyelimuti dirinya. Tapi, kenapa sore itu rasanya berbeda? Ada gerah yang tak hanya di kulit, tapi juga di pikirannya. Pria itu lantas menuju ke kamar mandi untuk bersih-bersih. Tapi, saat ia melewati dapur, mendadak,
langkahnya terhenti di bawah cahaya senja mentari, yang masuk melalui celah-celah jendela. Nampak Muti membungkuk di depan ember. Gadis itu tengah mencuci beras untuk sarapan nanti malam. Daster merah mudanya kuyup, dan sebagian menampilkan lika-liku kehidupan. Untuk sepersekian detik, Eddie terdiam dan terpaku. Eddie berbalik, tapi pandangan itu terlanjur terekam di otaknya. Dan mendadak, perasaan aneh itu muncul seketika. Tidak hanya karena kagum semata, tapi juga rasa bersalah, karena ia tahu ia tak seharusnya melihat putri tirinya itu seperti itu. Sementara Muti yang merasa ada seseorang, lantas menoleh, dan mendapati Eddie. Membuang pandangannya ke belakang, nampak sang bapak berdiri dengan singlet, yang baru selesai berolahraga di tempat gym. "Bapak mau mandi ya?" tanya Muti, yang membuat Eddie sedikit kaget. Lalu ia berbalik tanpa permisi. "Ya Muti," sahut Eddie. "Oh iya? Bentar Pak," ucap Muti hendak berdiri mengambil baskom beras yang sudah dibersihkan. Tapi sayangnya, tiba-tiba ia terpeleset lagi, hingga baskom serta beras itu jatuh ke lantai. Namun beruntung, dengan tanggap Eddie menangkap Muti untuk menolongnya tanpa memperdulikan beras yang jatuh. Muti begitu kaget, ia bisa mencium aroma semerbak peluh itu, seolah menyihir pikirannya. Keduanya berpandangan agak lama, sampai tak lama kemudian, sebuah salam keakraban pun tercipta oleh Muti pada bibir Eddie. Eddie pun kaget, tapi tak belum sempat pria itu membalas kasih sayangnya, sebab Muti tersadar oleh dering ponsel yang ia letakkan di ruang tamu. Gadis itu berlari mengambil ponselnya, sementara Eddie yang bingung, buru-buru membersihkan beras yang jatuh tadi, lalu meletakkan kembali pada baskom. Tapi, saking bingungnya, ia membawa baskom beras itu ke kamar mandi, lalu menutup pintunya. Sementara di ruang tamu, Muti memeriksa ponsel, yang rupanya panggilan dari sang mama. Mamanya mengatakan, jika 2 hari lagi akan pulang, sebab ada tugas tambahan di kantornya. Setelah menerima telepon, Muti kembali ke dapur. Ia teringat jika beras yang jatuh tadi belum ia bereskan. Tapi, sesampainya di dapur, ia tak menemukan beras yang berhamburan tadi. "Pak," panggil Muti di depan pintu kamar mandi. Ia hendak menanyakan baskom dan beras itu pada sang bapak. Mendengar putri tirinya memanggil, Eddie pun sedikit membuka pintu. "Iya Mut, ada apa?" tanya Eddie dengan gelagapan. "Bapak tahu baskom sama beras yang tadi?" tanya Muti. Sejenak, Eddie terdiam, dan saat itulah ia baru sadar, jika tak sengaja membawa baskom beras itu ke dalam kamar mandinya. Bentar deh." Eddie terburu-buru mengambil baskom yang ia letakkan di dekat bak mandi. Tapi, secara tak sadar pula, ia membuka pintu, dan saat itu kondisi Eddie sudah tanpa apapun. Pada saat ia berbalik hendak memberikan baskom, mata Muti terbelalak memperhatikan buah-buahan itu. Gadis itu tersentak, bahkan, untuk berbicara pun tak bisa. Sementara Eddie yang juga baru menyadari kondisinya pun kaget. Ia ingin segera menutup pintu, tapi, melihat putri tirinya itu terlihat seolah kagum, pria itu justru berjalan mendekat. Eddie menjangkau dagu putri tirinya, hembusan nafas yang menerpa, menjadi magnet untuk putri tirinya. Bahkan, ketika ia memberi sambutan, Muti bahkan tak berusaha untuk menghalau semuanya. Sambil melanjutkan sambutan keakraban tersebut, Muti menuruti saja ketika Eddie menuntunnya ke dalam ruangan itu. Dan ia tak banyak bicara, entah bagaimana mulanya, semua tudung saji yang menyimpan hidangan siap santap pun dipindahkan. Ada rasa canggung dan juga gugup dalam benak Muti.
Karena memang, saat itu adalah saat pertama kali ia berada dalam pekerjaan itu. Karena Muti yang terlihat masih awam, Edi dengan telaten membimbing putri tirinya itu agar merasa tenang dan nyaman. Gadis itu mulai ceria, ketika telapak Edi berjalan melewati apa yang dilewatinya, yang sengaja mondar-mandir pada suatu titik, hingga menciptakan bencana banjir bandang untuk pertama kalinya. Perlakuan baik itu benar-benar membawa Muti seakan bisa terbang ke angkasa. Hingga pada saat Edi memarkirkan kendaraannya pada terminal putri tirinya, tak ada keraguan lagi, gadis itu tak pernah mengira, jika ia akan berada pada situasi yang sedemikian rupa itu. Apalagi, gadis itu yakin, jika Edi bisa dipercayai, dan akan selalu melindunginya. Saat itulah ia memberikan harta benda yang bertahtakan permata tersebut. Ia bahkan lupa, jika Edi adalah bapak tirinya, suami dari ibu kandungnya. Kendaraan terus melaju secara konsisten, seiring nada-nada yang bergema di antara mereka. Beberapa model digunakan, hingga pada saat yang telah ditentukan, minyak oli putih kendaraan Edi pun berceceran pada terminal yang dijaga putri tirinya. Setidaknya, sore malam hingga menjelang pagi, tak ada jeda untuk memanfaatkan momen kebaikan tersebut. Begitu banyak model dan kombinasi diterapkan begitu pula, di berbagai sudut rumah mereka gunakan untuk melanjutkan perjalanan. "Pak, gimana perasaan ibu kalau sampai tahu yang sebenarnya?" tanya Muti ketika keduanya di depan TV, usai melakukan perjalanan yang penuh emosi itu. "Bapak ngerti Mut, tapi, gimana juga dengan perasaanmu sama bapak?" sahut Edi. Muti terdiam, ia tak bisa menjawab, ia tak ingin mengecewakan bapaknya, tapi ia juga tak bisa membohongi perasaannya. Singkat cerita, sepulangnya Ani dari luar kota, baik Muti maupun Edi berusaha bersikap seperti biasa saja. Mereka juga berusaha menjaga jarak, agar tak ada kecurigaan. Tapi anehnya, ada yang berbeda setelah kepulangan Ani dari luar kota. Sikap acuh yang biasa Ani tunjukkan pada suaminya, kini tak nampak lagi. Bahkan, semakin hari, sang ibu sering bersikap lembut pada suaminya. Entah apa yang membuat wanita itu berubah, tapi Muti mengira, mungkin saja ibunya sudah menyadari kesalahannya selama ini. Muti lega melihat perubahan itu, tapi tak bisa dipungkiri, jika ia juga cemburu. Ia tahu, jika tak seharusnya memiliki perasaan lebih pada bapaknya itu, dan sudah seharusnya ia mengalah, dan mengakhiri keakraban dengan sang bapak. Tapi rupanya, sikap dari Muti itu justru berbanding terbalik dengan apa yang dirasakan Edi, di saat Muti mulai menjaga jarak dan menjauh. Edi justru penasaran dan bertanya-tanya, hatinya terlanjur nyaman, dan tak semudah itu untuk menghapus rasa yang tersimpan dalam. Sampai suatu ketika, di malam hari saat para istrinya itu sudah terlelap, Edi nekat menemui putrinya di ruangannya. Beberapa hari terakhir, perasaannya tak tenang dengan perubahan sikap Muti yang selalu menghindar, dan berharap, setelah bertemu Muti, setidaknya keakraban itu akan kembali seperti semula. Setelah memastikan sang istri terlelap, ia berjalan perlahan menemui putri tirinya. Dan kebetulan, ruangan Muti tak terkunci, sehingga ia bisa masuk tanpa bersusah payah mengetuk pintu. Muti yang saat itu sedang terlelap, mendadak terjaga, ketika sebuah tangan menjangkaunya. Ia yang masih dalam keadaan belum sadar sepenuhnya, ia pun menoleh dan kaget bukan kepalang. "Kalau ibu tahu gimana Pak?" tanya Muti panik. "Asal kamu nggak bersuara, dia nggak akan tahu kok," sahut Edi. Pernyataan itu, sontak membuat jantung Muti berdetak tak karuan. Ia tak mengira, jika Edi akan bersikap seperti itu. Padahal,
Selama ini, ia sudah berusaha menghindar dari sang bapak. Tapi Pak, Muti berusaha menghalau semuanya. Tapi, Edi tak kehilangan akal. Rasa rindu yang mendalam membuat pria itu melupakan semua batasan. Jemari Edi mencoba bergerak menyusuri apapun yang dilewatinya, hingga Muti pun mulai bernyanyi kecil tanpa sadar. Dan lagi-lagi, usaha Muti untuk menghalau perjalanan itu pun kalah oleh gejolakan hatinya sendiri. Ia tak lagi bisa menghentikan kebaikan-kebaikan bapak tirinya itu. Bahkan, perjalanan yang telah lama ia lupakan, akhirnya kembali terulang. Edi yang semula rapi, berubah menjadi sebaliknya. Suara nyanyian yang saling bersahutan itu pun kembali memenuhi ruangan, seolah lupa jika bisa saja sang ibu terjaga dan mendengarnya. Apalagi, nyanyian Muti mulai lantang, karena Edi terlalu berlebihan dalam menginjak pedal gas. Dan rupanya, benar saja, nyanyian itu akhirnya terdengar di telinga Ani. Wanita yang semula terlelap dalam tidurnya itu pun, sontak terjaga, dan mendapati sang suami tak ada di sampingnya. Rasa curiga langsung terbesit di benaknya. Dengan langkah sempoyongan, ia melangkah keluar ruangannya mencari sumber suara yang ia dengar. Ketika menyadari suara itu berasal dari ruangan putrinya, jantungnya berdebar kencang. Ketika ia membuka pintu, bersamaan dengan air mata yang jatuh berlinang. Ani terpaku mendapati orang yang begitu berarti dalam hidupnya, tengah sibuk memberi dan menerima. Bahkan, karena Edi dan Muti sedang dalam perjalanan, mereka tak menyadari kehadiran Ani di depan pintu. "Mas Edi, Muti," teriak Ani, dan suara itu bagaikan petir bagi keduanya. Muti yang saat itu sedang dalam perjalanan pun berbalik menoleh. "Ibu," gadis itu buru-buru merapikan diri, lalu berlari ke arah ibunya, yang lebih dulu beranjak pergi ke ruangannya. "Ibu, tunggu Bu," Ani tak mengindahkan kata-kata putrinya yang menangis sesugukan. Wanita itu masuk ke ruangannya, lalu mengunci pintunya dengan rapat. Malam itu, Edi berusaha untuk menenangkan putrinya. Ia pun juga tak menyangka, karena perjalanan itu justru menjadi petaka bagi dia dan putrinya. Saat itu, menjadi saat yang kelam untuk mereka bertiga. Karena merasa sedih, kecewa, dan benci dengan kenyataan yang tengah ia hadapi. Meski sejujurnya, ia pun sadar, jika semua itu juga tak lepas dari kesalahannya, kesalahan karena mengabaikan keluarganya. Semua sudah terjadi, dan nasi sudah jadi bubur. Dan Ani sudah terlambat untuk menyesali semuanya. Tapi, pada akhirnya, Ani pun memilih untuk memaafkan suami dan putrinya. Ia mencoba mendamaikan diri, dengan merestui suaminya itu bersanding dengan putrinya. Mungkin, itu menjadi pilihan yang tepat baginya. Percuma menjalani rumah tangga, jika sudah tak ada cinta di dalamnya. Dan mungkin, perpisahan adalah jalan satu-satunya yang paling tepat. Ani pun mengalah pada putrinya, ia ikhlas, asal putrinya bahagia. Singkat cerita, seminggu setelah kejadian itu, Ani dan Edi pun resmi berpisah. Perpisahan itu sekaligus menjadi titik awal dari Muti dan Edi menikah, tepat setelah pria itu mendapat pekerjaan baru. Edi tinggal bersama Desi di rumah lamanya, sementara Ani, ia memilih membeli rumah baru, yang tak jauh dari rumah mereka. Ketiganya berusaha mengubur masa lalu yang kelam, dan mencoba memulai masa depan baru yang lebih indah dan cerah.